Tadinya saya gembira, Natal tahun ini sepi dari para pengganggu. Sebagai Muslim, saya merasakan ketika Lebaran, suasananya heboh. Saat malam Ramadan, itu suara masjid bersahutan dan semuanya asik-asik aja. Dan saya juga berharap dan gembira ketika Natal, para pengganggu itu sudah tidak ada. Teman-teman yang Kristiani bisa merayakan Natal dengan enak. FPI sudah bubar, Rizik di penjara, aksi-aksi sweeping yang kerap mereka lakukan untuk mengacau suasana setiap bulan Desember bisa dikatakan sekarang udah hilang. Topi Santa nggak haram lagi dipakai di mall. Keren kan? Saya perhatikan meredupnya aksi gangguan terhadap ibadah Natal sejalan ketika Rizik dulu tuh buron ke luar negeri. Lalu sekarang ketika dia di penjara, aksi itu relatif hilang tanpa bekas. Jadi sebetulnya kita patut ucapkan terima kasih pada imam besar. Tanpa dia, ternyata Indonesia lebih adem sekarang. Nyatanya nggak juga. Natal tahun ini masih dihiasi dengan aksi-aksi yang norak. Memang nggak terjadi di Jakarta atau kota-kota besar, tapi ada di beberapa daerah. Ada dua kejadian yang saya catat. Pertama terjadi di Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang. Kisahnya sih simple. Jadi ada warga yang di wilayah itu merayakan Natal. Karena merayakan Natal, kerabatnya datang berkunjung ke rumahnya. Bagi teman-teman Kristiani, perayaan Natal adalah hari menebarkan kasih sayang. Karena itu, nih kerabat yang datang berkunjung itu sekalian membawa berbagai bingkisan. Banyak bingkisannya, ada berupa buku dan berbagai alat tulis, niatnya mau dibagikan ke tetangga-tetangga mereka sebagai refleksi sosial ketika umat Kristiani merayakan Natal. Tujuan mereka menggembirakan hati anak-anak itu tentu saja sebuah langkah yang mulia. Sialnya, isu menyebar seperti laron. Niat baik membagikan bingkisan itu ditafsir macam-macam. Malah ada isu kristenisasi segala. Lah emangnya orang jadi Kristen cuma dengan dapat alat tulis sama buku? Kan ngaco. Apalagi ada provokator yang ikut membakar emosi dan kecurigaan masyarakat. Kristenisasi seolah-olah hal yang paling gampang. Dengan Indomie, iman bertukar. Dengan buku, iman bertukar. Padahal yang dilakukan cuma sekedar refleksi untuk membantu atau untuk membagikan kebahagiaan kepada anak-anak apapun agamanya. Yang membagikan hadiahnya juga ibu-ibu, nggak pakai jenggot putih kayak Santa. Lagian mana ada mama yang jenggotan. Mereka yang kalang kabut dengan hadiah Natal kayaknya khawatir iman anak-anak tersebut terganggu hanya dengan seperangkat alat tulis dan buku. Jika benar demikian, saya mikir merana sekali kualitas imannya. Bisa-bisanya bertukar iman dengan pensil dan penggaris. Itu sebetulnya iman apa hadiah 17-an? Akibat provokasi dan kecurigaan ini akhirnya membuat niat baik kemudian disalahartikan. Puluhan warga di desa itu menggeruduk rumah tadi. Sebagian melakukan pengerusakan pada kendaraan yang parkir di depan rumah, bahkan ada nada ancaman segala, mau bakar-bakar rumah. Melihat video ini saya miris banget. Bagaimana kecurigaan telah merampas arti ketulusan. Bagaimana ketakutan akibat iman yang tipis kayak kulit bawang telah memberangus niat baik. Kasus serupa pernah terjadi di Jogja beberapa tahun lalu ketika beberapa anak muda dari sebuah gereja Katolik menggelar acara bakti sosial. Di tengah acara bakti sosial itu, tiba-tiba mereka digeruduk laskar cingkrang. Laskar-laskar itu mencurigai kebaikan acara bakti sosial itu sebagai kristenisasi. Aneh emang. Biasanya yang patut kita curigai itu adalah kejahatan. Sedangkan yang namanya kebaikan harusnya diapresiasi. Dan yang paling aneh lagi kalau kebaikan malah dihalangi. Saya rasa kecurigaan itu tumbuh
Karena orang-orang yang curiga itu jarang mendapatkan kebaikan yang tulus. Mungkin juga karena mereka jarang berbuat baik. Atau jarang mendapatkan perlakuan baik dari lingkungannya. Akibatnya apa? Sekali ada orang berbuat baik, mereka curiga. Mereka ketakutan. Mereka aneh kalau ada orang yang berbuat baik. Di mata saya, nggak ada tindakan yang paling hina selain menghalangi orang berbuat baik. Nah, tadi tuh yang ibu-ibu digeruduk, itu kasusnya baru aja di Pasuruan kemarin. Sementara di Tulang Bawang Lampung lain lagi kisahnya. Pada Natal tahun ini, ada sebuah gereja mau menggelar misa bersama. Tiba-tiba di tengah misa, sekelompok orang bergamis datang menggeruduk gereja itu, mempertanyakan legalitas mulai dari IMB, izin ini itu, izin lingkungan, sampai tetek bengek lainnya. Bayangin, orang-orang yang datang ini tanpa wewenang, tanpa jabatan apapun, hanya bermodalkan gamis, kok bisa-bisanya bertindak seperti aparat hukum, menanyakan izin dan sebagainya. Sebetulnya sih ya, bukan izinnya yang mereka mau tahu. Mereka hanya mau menggagalkan acara itu aja. Kalau bisa mereka mengusir jemaat itu semua keluar dari kampungnya. Mereka nggak senang ada orang lain bisa kusuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Padahal kalau ada orang beribadah dan ada yang membenci, kita bayangin, cuma setan yang membenci orang yang beribadah. Tapi mungkin ya, kebencian pada agama lain karena disebabkan tafsir soal surga. Bagi gerombolan jenis ini, surganya itu kayak metro mini, kursinya terbatas, rapat dua. Gerombolan ini khawatir kalau semua orang masuk surga, metro mininya nggak muat, dempet-dempetan, surganya sempit, banyak copet. Jadi, agar mereka bisa nyaman di surganya nanti, mereka menghalangi orang beribadah agar orang lain nggak masuk surga. Dengan menghalangi orang lain beribadah, mereka mau mendominasi surga hanya untuk dirinya saja. Ini kan namanya beragama yang serakah. Aneh, mereka pikir Tuhan menciptakan surga, lahannya terbatas. Jadi kalau ada orang mau ibadah, kalau ada orang mau berbuat baik, mereka resah. Kalau nanti perbuatan baik itu diganjar dengan masuk surga, terus mereka nggak kebagian kursi. Mereka nggak kebagian lahan. Itulah yang mereka pikirkan. Aneh kan? Masa untuk bangun surga, mereka meragukan Tuhan, lalu bertanya, apakah Tuhan sudah membebaskan lahan sesuai dengan prosedur? Ini kan aneh, berapa luas lahan yang sudah disiapkan untuk membangun surga? Itu pikiran calok tanah, bukan pikiran orang yang beragama. Padahal menurut saya, Tuhan itu maha tidak terbatas. Pasti surga disiapkan jauh lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Nggak mungkin deh di surga empet-empetan kayak di Metro Mini. Kalau ada orang nanti berbuat baik dan dapat imbalan kebaikan dari Tuhan dan ujung-ujungnya masuk surga. Setiap orang yang berbuat baik punya hak untuk itu. Surganya sangat tidak terbatas. Saya sih meyakini setiap kebaikan dan ibadah ikhlas pasti mendapat ganjaran yang baik. Soal bagaimana cara itu beribadah, yaitu urusan agama masing-masing. Akan jauh lebih baik melihat orang beramai-ramai beribadah dan khusyuk menjalani kebaikan ketimbang rame-rame demo dan mengumbar kemarahan untuk menghalangi orang lain beribadah. Tapi problemnya di Indonesia memang seperti itu. Izin mendirikan gereja lebih susah ketimbang izin mendirikan karaoke, ketimbang izin mendirikan tempat-tempat penjualan minuman keras, ketimbang izin mendirikan diskotik. Itu problem kita. Jadi sedihnya, meskipun Rizik di penjara, meskipun ustadz yang banyak menebar kebencian sudah digelandang polisi, ternyata ideologi kebencian sudah mengakar di sebagian masyarakat kita. Ini yang harus menjadi
perhatian kita. Memberangus ideologi kebencian inilah tantangan kita ke depan. Persoalan ini akan terus-menerus terjadi kalau aparat atau pemerintah daerahnya diam saja atau cuma menjadi penonton melihat tingkah laku gerombolan penguasa surga yang turun ke bumi ini, gerombolan orang yang merasa benar sendiri. Saya Muslim. Saya sendiri sering menggelar pengajian RT di tempat tinggal. Nggak ada tuh yang ribet pakai nanyain izinnya sudah ada belum? Sudah ada belum surat izin beribadahnya? Terus kenapa kalau ada orang mau merayakan Natal di gereja, kita coba menghalangi dengan alasan ini itu? Bagi saya, ini sangat tidak adil. Penghalangan ibadah adalah perampasan hak yang dilindungi undang-undang kita. Hak menjalankan ibadah masing-masing sesuai dengan keyakinan sendiri-sendiri. Aparat harus berdiri tegak di atas konstitusi. Nggak boleh lagi ada sekelompok orang menghalang-halangi umat agama lain untuk menjalankan ibadahnya. Ini benar-benar norak. Ternyata ya PR kita makin banyak. Indonesia akan beresiko ketika tindakan-tindakan seperti itu dibiarkan terus-menerus ada di sekitar kita. Kita punya tanggung jawab untuk terus menggaungkan makna persaudaraan. Kita ingat pepatah yang bagus. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman, sebetulnya adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Itu yang harus kita pegang dalam berinteraksi sesama manusia. Jika itu hilang dalam diri kita, maka makna kemanusiaan hilang dan tercerabut dalam hidup kita. Ujung-ujungnya kita nggak lagi jadi manusia. Kalau kita mau tetap Indonesia terjaga, kita harus jadi manusia dengan menjaga kemanusiaan kita. Sebab ini Indonesia, kitalah yang wajib menjaganya. Terima kasih. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas, Happy New Year. Dan Tahun Baru. Semoga kasih dan damai Natal mengakhiri tahun 2021 dengan keceriaan dan membuka jalan untuk tahun 2022 yang lebih cerah dan gemilang. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022.